Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali, masih diberi napas sama Allah, masih diberi penglihatan yang lancar ya, masih diberi pendengaran, dapat mendengar hari ini. Semoga berkah kita belajar hari ini kita menjadi orang yang berakhlak mulia, yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu dulu niatnya yang pertama lah. Yang pertama mencari ridhonya Allah. Yang kedua adalah supaya disayangi sama Rasulullah. Oke. Untuk itu, ini saya akan share screen ya. Kelihatan semua ya? Kelihatan, Pak. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai dekat dengan Allah melalui nama-namanya yang indah part 2. Sebelum kita membahas ini, saya bertanya kepada siapa ya? Siapa nih? Muhammad Adi Pratama. 2 minggu yang lalu kita belajar apa tentang Asmaul Husna? 1, yang pertama apa? Al-Wakil. Al-Wakil. Apa artinya Al-Wakil? Yang maha memelihara, Pak. Yang maha memelihara. Cara mengamalkannya gimana Al-Wakil? Dengan cara Gimana? Ayo. aduh. Bentar, Pak. Yo. Dengan Tapi ya cara selalu berikhtiar. Selalu Berikhtiar. Jadi di samping kita punya cita-cita atau apapun, yang pertama doa pasti. Sandarkan semua keinginan kita kepada Allah. Lalu yang kedua, harus usaha. Kadang-ada yang tiba-tiba doa langsung jadi, kadang-ada harus usaha. Burung aja tuh, kata hadis Nabi, burung aja di pagi hari itu harus keluar dulu. Habis itu sore hari dia pulang membawa makanan untuk anak-anaknya. Kalau dia berdiam aja di pohon, kadang dia dapat makanan nih untuk anak-anaknya. Jadi pentingnya ikhtiar, usaha ya. Ini siapa nyoret-nyoret nih? Oke. Yang kedua apa? Muhammad Hafi. Tadi Al-Wakil ya, yang maha pemelihara. Yang kedua apa? Yang minggu lalu? Al-Karim. Al-Karim. Apa artinya Al-Karim? Allah maha pemberi dan Allah maha pengampun. Al-Karim itu yang maha mulia ya. Diingat-ingat. Yang maha mulia. Cara mengamalkannya gimana Al-Karim, Hafi? Ada enggak? Nah, Lupa. mana cara mengamalkannya? Lupa. Kenapa? Dengan menjadi pribadi yang akhlak mulia. Salah satunya suka sedekah. Itulah yang ngerti, Pi. Dicatat tuh, Pi. Suka sedekah, ya. Ya, Jadi Pak. orang dermawan. Jangan pemalar, ya. Yang ada di sini nih, kelas ulun terutama. Jangan pemalar, pelit tuh jangan. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang pelit tuh, walau dia soleh, kada bisa mencium bau surga. Itu sudah ketetapan tuh. Jadi jangan pelit lah kalau punya
punya duit lebih atau rezeki lebih, apalagi tambahnya yang kurang mampu, mampu sedekah, insya Allah paling pertama masuk surga tuh. Nah, yang pertama tadi apa tadi? Al-Wakil ya. Yang kedua Al-Karim. Yang ketiga apa ya? Cynthia Aulia. Nggak ada suaranya Cynthia nih. Mauren deh, Mauren. Yang ketiga apa? 2 minggu lalu kita belajar. Al-Mu'min, Pak. Al-Mu'min artinya apa? Maha pemberi keamanan. Cara mengamalkannya gimana? Jadi orang yang tidak suka berbohong, Orang yang orang jujur. jujur. Terus? Lupa. Nah, jadi salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang paling pertama itu adalah jujur. Inya kalau orang jujur tuh walaupun misalnya dipandang orang tuh kurang mampu, pasti diangkat derajatnya sama Allah. Sepintar-pintarnya manusia kalau kada jujur, dihinakan tuh sama manusia itu. Jadi memang harus dilatih jujur itu. Orang yang jujur itu nilainya mahal sekali. Gak bisa dibeli dengan harga yang ada di dunia. Orang jujur tuh. Orang jujur dimanapun berada pasti dipakai orang. Apapun omongannya pasti diasi sama orang tuh. Apapun yang dia inginkan pasti orang banyak membantu. Makanya Nabi itu yang pertama kali dikenal Al-Amin. Apa yang terpercaya. Bahkan Nabi itu bilang tuh. Apa kata Nabi itu? Sebelum diangkat menjadi Nabi itu. Pas lagi di Mekah. Dia bilang kepada orang kafir, "Hai teman-teman semua yang ada di sini, kalau saya mengatakan di belakang bukit ini ada musuh, apakah kalian percaya?" Semua orang yang ada di Mekah bilang apa? Percaya 100%. Karena dari halus kada pernah berbohong, Nabi Muhammad tuh kada pernah berbohong. Sedikit pun kada pernah berbohong, berdusta, baik dalam keadaan serius atau bercanda. Tetapi karena hatinya sebagian orang Arab dulu itu dengki sama Nabi, takut kedudukannya diambil sama Nabi, makanya banyak yang memusuhi Nabi. Padahal Nabi itu bilang di bukit itu, kalau misalnya saya katakan kepada kalian bahwa tiada Tuhan selain Allah, bagaimana? Terus Abu Lahab bilang, wah, untuk ini aja kamu mengumpulkan kami ya, perbuatan sia-sia ini. Nah, karena dengki, Abu Lahab takut kedudukannya diambil sama Nabi. Itu kekayaannya takut diambil, padahal Nabi kada memerlukan itu. Yang penting orang Mekah waktu itu harus percaya sama Allah karena banyak berhala kan dulu. Sama misalnya ketika di umur ke-30 tahun, itu kan ada lagunya tuh, di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Nah, maksudnya apa mempersatukan bangsa itu? Ketika peletakan Hajar Aswad tuh di mana? Di Ka'bah tuh. Orang-orang ini bingung, berebutan, hampir aja terjadi pertumpahan darah antar suku tuh. Hampir aja. Tetapi akhirnya bersepakat siapa yang pertama syaratnya yang menaruh batu Hajar Aswad itu siapa orang yang jujur dan siapa yang masuk melalui pintu itu pertama kali, maka itu yang disuruh menaruh Hajar Aswad itu. Ternyata dilalah yang masuk pertama kali pada siang hari itu adalah Nabi Muhammad SAW. Orang langsung yakin, ya ini aja nih, ini orang terpercaya nih. Orang terpercaya, kami yakin. Akhirnya Rasulullah disuruh memutuskan bagaimana caranya supaya Hajar Aswad ini ditaruh di Ka'bah itu. Akhirnya Nabi menyuruh mengambil selendang tuh ya. Selendang. Akhirnya setiap suku itu memegang ujung-ujungnya. Batu Hajar Aswadnya ditaruh di tengah-tengah. Akhirnya bersama-sama menaruh. Itu berkah kejujuran itu akhirnya melahirkan orang yang penuh solusi. Ya, orang yang penuh solusi. Orang jujur tuh pasti insya Allah membantu otaknya nih, neutron yang ada di otak sel-selnya ini supaya ketika menghadapi masalah penuh dengan solusi. Itu. Jadi saya ulangi lagi, Asmaul Husna yang pertama tadi apa? Al-Karim ya, yang maha mulia, maha dermawan tuh.
Yang kedua al-wakil ya. Yang ketiga al-mu'min, tuh diingat-ingat ya. Selanjutnya kita hari ini akan belajar mengenai 4 Asmaul Husna. Nah, oke. Yang pertama al-matin ya. Allah yang maha kokoh dan kuat. Allah yang maha kokoh yang kuat. Yang tiada makhluk bisa menyamai kekuatannya Allah. Landasan Al-Qur'annya Quran surah Az-Zariyat. Surah ke-51 ayat 58. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha warazzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Oke, sekarang saya minta bantuan Ashifa untuk membaca ini. Sampai sini. Sesungguhnya kesempurnaan seseorang hamba terletak pada kesempurnaan dan kekuatannya, yaitu kekuatan dalam berilmu dan kekuatan dalam berbuat, yaitu iman dan amal soleh. Dan sebagaimana manusia butuh untuk menyempurnakan dirinya, dia pun butuh untuk menyempurnakan orang lain, yaitu dengan saling menasihati dalam kebenaran, ataupun landasan untuk melakukan hal itu tidak lain adalah kesabaran. Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Tafsir Ibnu Katsir. Jadi Muhammad Idris Asy-Syafi'i ini ya, yang mazhab kita nih mayoritas di Indonesia, Imam Syafi'i tuh. Nama lengkapnya Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini seorang mufasir. Kalau sekarang seperti ini, Quraisy Shihab itu, yang bisa menafsirkan Al-Qur'an. Orang yang menafsirkan Al-Qur'an itu bukan orang sembarangan ya. Yang terutama dia harus hafal Quran dulu, terus hafal 100.000 hadis tuh, minimal tuh. 100.000 hadis. Kita aja satu belum hafal ya hadis ya. Nah, salah satu contoh hadisnya tuh innama a'malu binniyat gitu kan. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung nih niatnya. Nah, dari Al-Matin ini kita simak cerita dari bukunya A'agim nih ya. Nanti bisa kita ambil hikmahnya apa. Nanti saya tanya ya. Jadi tolong disimak. Malik bin Dinar, Zahid agung dari generasi tabi'in, suatu hari berkunjung ke rumah seorang pemuda untuk membesuknya. Malik mendapati pemuda tersebut sedang menerawang di atas ranjang, bagaikan ranting rapuh. Jadi ini orang sakit nih didatangi sama tabi'in, namanya Malik bin Dinar, orang sakit lah didatangi. Kemudian Malik ini nanya kepada si pemuda tentang keadaannya. Namun pemuda ini tidak dapat menjawab dengan lisannya. Dia hanya memberi isyarat dengan jari tangannya. Ketika itu suara azan berkumandang, jadi disuruh diam. Malik bin Dinar tuh disuruh diam. Padahal lagi nanya tuh, ulama nih nanya nih, tapi disuruh diam. Nah, ketika itu suara azan pun berkumandang. Di tengah keterbatasannya terlihat gerakan bibir pemuda itu mengikuti bacaan muazin. Jadi disunahkan tuh ketika azan tuh ya, dijawab ya. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati bisa Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab asyhadu an la ilaha illallah. Itu sunnah lah. Nah, ketika sampai pada kalimat syahadatain, tuh yang asyhadu an la ilaha illallah tuh. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Lalu meminta orang tuanya agar mewudukannya dan menghadapkannya ke kiblat untuk sholat sambil berbaring ke arah kanan. Jadi dalam keadaan sakit aja nih, orang-orang bahari itu tetap melaksanakan sholat. Kita yang masih sehat gimana sholat kita? Nah itu ya. Dalam keadaan sekarat loh minta wudukan sama orang tuanya. Bahkan minta arahkan ke kanan. Karena mungkin kena stroke itu ya. Nggak bisa bergerak tuh. Nah, terus selanjutnya pemuda ini berkata setelah selesai azan itu. Wahai Malik, ketenangan itu hanya dengan tetapnya iman. Wahai Malik, sesungguhnya nikmat Allah tidak terhingga. Sementara itu dia memberi cobaan satu macam saja. Jadi nikmat yang kita diberikan sama Allah tuh katanya itu banyak banget. Tapi kita kenapa galau gara-gara satu masalah aja. Misalnya gara-gara diputusin pacar.
atau karena cita-cita kita kada tercapai. Padahal nikmat yang sudah diberikan Allah tuh banyak nih, kayak melihat nih berapa banyak orang yang operasi mata hari ini. Kalau di sensus atau di survei, berapa banyak orang yang telinganya mengobati telinganya supaya bisa mendengar. Banyak nikmat. Makanya kita disuruh sama pemuda ini supaya lihat nikmat, jangan terlalu lihat dengan kegalauan kita, kesedihan kita. Jangan berlarut-larut. Nah, lanjut. Mengenang peristiwa ini, Malik bin Dinar pun berkata, sungguh aku sangat kagum atas keyakinan, kesabaran, kejujuran, dan tulus cintanya kepada Allah. Tidak berselang lama dari kejadian ini, pemuda tersebut meninggal dunia. Nah, kalau sudah meninggal dunia itu dalam keadaan membaca syahadat, itu pasti masuk surga sudah. Ya, Asep ya, masuk surga. Apalagi yang hafal Asmaul Husna. Makanya saya ulang-ulang terus tuh supaya tergiang-giang, dihafalin kalau bisa ya. Lebih bagus lagi diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maknanya di sebalik tubuhnya yang rapuh, pemuda tersebut dalam kisah ini memiliki iman yang kokoh dan keyakinan yang tangguh. Di tengah kepayahan dan sakitnya yang berat, tiada yang diucapkan selain kebaikan. Kadang mengeluhnya, tanganku sakit ya Dinar, ya Malik. Kakiku kada bisa bergerak, kada perlu kesahnya. Tapi dia bilang apa? Nikmat Allah itu banyak katanya. Ini salah satu macam cobaan aja. Betapa zalimnya diriku ketika aku menyebut satu kebaikan, kesusahan menghilangkan beribu-ribu kebaikan yang Allah berikan kepadaku. Nah, itu. Nah, lisannya jauh dari keluh kesah dan keputusasaan. Yang ada hanyalah pujian dan ungkapan syukur atas karunia dari Allah. Boleh jadi inilah sosok manusia yang telah menjadikan Asma Al-Matin sebagai sumber energi dalam hidupnya. Jadi semangatnya, hembusan semangatnya itu, ya ini tadi. Allah, Allah, Allah. Rasul, Allah. Nah, Allah, 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 Rasul, Allah. Setiap tingkah lakunya, berpikirnya disandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Oke, kita lanjut. Nah, saya minta tolong Najma, bacakan Najma dari sini sampai sini Najma, sampai sini nih. Nih. Sampai mana, Pak? Nih. Oh. Al-Matin Maha Kokoh atau yang kuat. Al-Katabi menggambarkan sifat ini dengan lebih luas. Menurutnya, Al-Matin berarti Zat Maha Kuat yang kekuatannya tak terbendung. Segala tindakannya tidak terhalangi dan dia tidak pernah merasa lelah. Al-Qusyairi menambahkan, ketika Allah berkehendak menolong seseorang hamba, dengan kekuatannya, dia gerakan sesuatu yang mampu menyingkirkan mara bahaya. Cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Karim. Menjadi Al-Karim nih, Al-Matin ya. Salah. Matin. Ya. Al-Matin. Cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Matin. Menjadi manusia tangguh, sosok yang mampu mencari solusi atas segala kesulitan yang menerpa. Sosok yang tidak mudah menyerah, berputus asa, berkeluh kesah, menyalahkan orang lain dan nasib, atau berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kita dituntut usahakan yang pertama kali ketika kita ditemui masalah. Saya sudah bilang di kelas IPS itu, kalau misalnya ada masalah, yang pertama kali dihubungi itu bukan orang tua, bukan teman yang dicurhati tuh, tapi Allah dulu, laporan ke Allah dulu, dimention Allah sama Rasulnya itu dulu. Setiap kesulitan yang kita miliki, jadi jangan dulu ke orang lain. Itu intinya Al-Matin ini, ya. Jadi jangan dulu curhat ke orang lain. Yang pertama diingati Allah dulu, baru Rasul. Cerita aja, walaupun kayak orang gila ngomong ya, nggak masalah. Yang penting cerita kepada Allah, cerita kepada Rasulullah. Kenapa? Kalau kita bercerita kepada Allah dan Rasulnya,
Maka apa janji Allah? Allah berkehendak menolong seorang hamba itu. Dengan kekuatannya dia gerakan sesuatu yang mampu menyingkirkan mara bahayanya. Tuh luar biasanya ya. Sekarang saya minta Puspa Ningrum. Ada nggak Puspa? Puspa ada nggak? Nggak ada. Siti Nuraisah Amalia. Baca dari sini sampai bawahnya. Mana suaranya nih? Ya. Maaf, Bang, lagi sakit tenggorokan. Masih sakit. Semoga lekas sembuh ya. Ya, baca sedikit nih dari sini sampai sini nih. Insya Allah sembuh. Dari mana, Pak? Ini. Lima rumus dalam menghadapi cobaan hidup. 1. Dia yakin bahwa kesulitan adalah episode yang harus dijalani. 2. Dia yakin bahwa setiap kesulitan sudah diukur oleh Allah, sehingga pasti sesuai dengan kemampuan manusia. 3. Dia yakin bahwa ada banyak hikmah di balik kesulitan. 4. Dia yakin bahwa setiap ujian pasti ada ujungnya. 5. Dia yakin bahwa setiap kesulitan yang disikapi dengan cara terbaik akan mengangkat derajatnya di hadapan Allah juga manusia. Jadi kalau orang tuh punya skill 5 ini, insya Allah hidupnya enteng. Kenapa? Namanya dunia pasti banyak masalah. Itu sudah kuncinya. Jadi diperlukan keterampilan ini. Keterampilan tuh bisa dilatih. Nah, ini cara ngelatihnya nih rumusnya sudah nih. Itu dilatih. Jadi kesulitan itu adalah episode yang harus dijalani. Mau kadang mau kita pasti menghadapi masalah. Itu dulu yang pertama. Yalah, kadang ada orang di dunia ini kadang bermasalah, kadang ada. Sehebat-hebatnya ciptaan makhluk Allah tuh yang paling baik, yang paling bagus, Nabi Muhammad SAW. Lihat nih, masalahnya luar biasa juga kan. Jadi orang itu, derajat seseorang itu tergantung juga karena sama ujiannya. Semakin tinggi juga masalahnya. Tapi nanti ke ini, yang terakhir ini. Bagaimana dia menyikapi dengan cara terbaik akan masalahnya tersebut. Bisa jadi masalahnya tersebut nanti suatu saat bisa mengangkat derajatnya. Itu, diyakin nih. Itu untuk teman-teman ya. Pastikan bahwa dunia tuh penuh masalah sudah tuh. Pasti sudah. Tapi bagaimana sebagai seorang muslim kita menemukan solusi ya di setiap masalah tersebut. Itu Al-Matin ya. Oke, selanjutnya Rizka Amalia. Nanti ya, bacakan dari sini ya. Saya baca dulu nih. Al-Jami ya, Maha Penghipun atau mengumpulkan. Landasan Al-Qur'annya Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Nah, intinya nanti suatu saat kita pasti dikumpulkan untuk bertanggung jawab tentang apa yang kita lakukan selama di dunia. Oke, Rizka, baca dari sini, Rizka. Sampai bawahnya. Mana Pak yang dari mana? Ini. Sampai Oh, iya. sini. Sampai? Nih. Oh iya. Duduklah, bergabunglah bersama orang-orang yang bertobat. Sesungguhnya mereka menjadi segala sesuatu lebih berfaedah, lebih baik, lebih bermanfaat. Umar bin Khattab, Tahzib Hilyatul Aulia. Kau harus tetap menghindari majelis taklim. Menghadiri. Hah? Menghadiri, bukan menghindari. Kau harus menghadiri majelis taklim meskipun masih melakukan maksiat. Jika hari ini mendapat manfaat, mungkin esok kau akan mendapatkannya. Ketahuilah satu kali duduk di majelis seorang ulama yang tulus dapat membuatmu
berubah dari sosok pelaku maksiat menjadi hamba yang taat dan takut kepada Allah. Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, jadi intinya dari sini, sependosa-pendosanya kita, sesoleh-solehnya orang tuh pasti ada dosanya. Salah satu penawarnya adalah duduk di majelis-majelis taklim, duduk di majelis-majelis sholawat, duduk di majelis-majelis dakwah. Biar apa? Mungkin gara-gara sebab kita memandang wajah ulama tersebut, itu mengubah kita menjadi yang tadinya suka sama maksiat, suka dugem misalnya, suka mencuri misalnya, suka gibahin orang misalnya, menjadi hamba yang taat dan takut kepada Allah. Karena katanya Al-Quran, yang paling takut sama Allah itu adalah ulama. Yang paling takut sama Allah itu adalah ulama. Jadi datangi majelisnya. Ulama ini adalah orang yang berilmu dan beramal soleh. Kalau dia cuma berilmu aja bukan ulama. Kalau dia cuma beramal soleh aja bukan ulama. Tapi memiliki duanya, beramal soleh dan berilmu. Jadi jangan malu misalnya suatu saat kita melakukan dosa, misalnya malu duduk di majelis taklim, jangan. Itu penawarnya. Seperti misalnya nih, maaf, ada tai nih ya. Ada tai di samudra, apakah keciuman tai tersebut? Di samudra tuh nggak bakal, karena apa? Airnya banyak banget, pintu ampunan banyak banget, pintu kenyamanan hati banyak banget. Jadi tetap harus ke majelis taklim, majelis apapun itu ya, yang berbicara tentang kebaikan. Oke, sekarang Suryadi baca ini dari atas sampai sini bawah. Al-Jami, Maha Pengampun atau pengumpulkan. Asmaul Husna Al-Jami adalah Allah akan membangkitkan manusia setelah matinya. Selain itu, dia akan mengumpulkan mereka di padang mahsyar, menghisap, kemudian mengumpulkan mereka dalam kelompok yang sama. Orang mukmin dikumpulkan di surga, sedangkan orang kafir, musyrik dikumpulkan di neraka. Dengan memahami Allah segala Al-Jami, kita selayaknya bercita-cita besar agar termasuk ke dalam golongan orang yang Allah kumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW dan orang saleh. Adapun caranya adalah dengan berdoa kepadanya dan bersungguh-sungguh menyempurnakan ketaatan kepadanya. Cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Jami: gemar berjamaah dalam kebaikan seperti menghindari majelis zikir, menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, majelis dakwah, dan semacamnya. Oke, terima kasih. Jadi Al-Jami adalah maha penghimpun atau mengumpulkan. Makanya kata Nabi itu apa? Seseorang itu bersama yang dicintainya, yang diidolakan kelak nanti itu di akhirat. Jadi kalau salah idola, nah kada tahu amlah itu. Oke, lanjut kita ke Al-Adil ya. Yang pertama tadi Al-Matin, yang kedua tadi Al-Jami ya, diingat-ingat tuh. Yang ketiga adalah Asmaul Husna Al-Adil, adil atau Maha Adil. Landasan Qur'annya Quran surah Az-Zalzalah surah ke-99 ayat 7 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jarah. Jarah tuh lebih kecil lagi dari buah apa? Buah kelengkeng tuh kecil lagi, itu jarah tuh. Semana ya? Kecil banget. Niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar jarah, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Oke, sekarang Muhammad Ramadhani baca dari sini sampai sini. Ada suaranya nggak tuh Ramadhani? Yang mana, Pak? Nih, dari sini nih. Nih, sampai ya. Kenapa nih?
Oke. Waspadalah kamu dari menunda kekeriaan esok, kalaulah esok hari menjadi milikmu. Karena kamu berada pada hari ini, bukan pada hari, maka jadilah kamu seperti pada hari ini. Kalau esok tidak menjadi milikmu, niscayalah kamu tidak akan menyesali apa yang telah berlalu dari harimu. Maka lakukan selalu hal yang terbaik untuk harimu. Imam Hasan Al-Basri. Oke. Jadi maknanya itu kita harus melakukan yang terbaik, ya. Yang terbaik dalam hari yang kita hidup ini. Nah, dalam hari ini kita harus yang terbaik. Kita kada tahu umur kita. Sekarang aja banyak yang meninggal muda-muda kan. Kada nunggu tua dulu, kada nunggu sakit lagi. Jadi berdayakan diri kita menjadi yang terbaik pada hari ini. Berikan yang terbaik. Makanya ada kalam ulama tuh bilang, sebenarnya kita hidup itu menunggu antara sholat dengan sholat lainnya itu. Antara sholat, waktu sholat dengan sholat lainnya itu. Kita menunggu itu. Maka jadikanlah sholatmu ketika tadi sholat zuhur itu, yakini aja. Kemungkinan nanti asar nanti kayaknya aku nggak bakal hidup deh. Nah, makanya itu salah satu supaya sholat kita khusyuk. Meyakini bahwa kita tuh nggak tahu kehidupan kita, matinya kita tuh nggak tahu. Jadi salah satu cara untuk sholat khusyuk tuh gitu, mengingat mati itulah. Mungkin sholatku yang terakhir nih, jadi lakukan yang terbaik. Makanya orang sudah tahu, misalnya di timer misalnya si siapa Tian Janu di timer misalnya, sudah dikasih waktu besok meninggal, pasti hari ini dia berbuat yang baik banget, sudah yang terbaik diberikan untuk dirinya, untuk orang lain, untuk teman-temannya, tuh ya. Jadi berikan yang terbaik harimu. Kalau misalnya hari ini kamu meninggal, kamu nggak akan menyesal. Nah, cerita Asmaul Husna Al-Adl seperti berikut ini. Nabi Musa alaihissalam bermunajat di Bukit Tursina. Ya Allah, tunjukkanlah keadilanmu kepadaku. Allah pun berfirman pada Musa, jika aku menampakkan keadilanku padamu, niscaya engkau tidak akan sabar dan tergesa-gesa menyalahkanku. Dengan taufikmu ya Allah, kata Musa, aku akan bersabar menerima dan menyaksikan keadilanmu. Firman-Nya, pergilah engkau ke sebuah mata air, bersembunyilah engkau di dekatnya, dan saksikan apa yang akan terjadi. Jadi disuruh Allah tuh Nabi Musa ke sumur, sembunyi di situ. Suruh tuh. Musa pun pergi ke mata air yang ditunjukkan kepadanya. Tidak lama kemudian datanglah seorang penunggang kuda. Dia turun dari kudanya mengambil air dan minum. Saat itu dia menyimpan sekantong uang. Dengan tergesa-gesa dia pergi hingga lupa membawa uang yang disimpannya. Tidak lama kemudian datanglah seorang anak kecil untuk mengambil air. Dia melihat sekantong uang, lalu mengambilnya dan langsung pergi. Setelah anak itu pergi, datanglah seorang kakek buta. Dia mengambil air untuk minum. Nah, jadi ceritanya kayak apa nih? Penunggang kuda singgah di mata air. Habis itu ada anak kecil. Terus uangnya si pengkuda ini ketinggalan, diambillah sama anak kecil itulah. Jadi ibaratnya berarti si anak kecil ini maling ya. Tidak lama kemudian datanglah seorang anak kecil untuk mengambil air. Dia melihat sekantong uang lalu mengambilnya dan langsung pergi. Setelah anak itu pergi, datanglah seorang kakek buta. Kakek buta ya. Kakek buta, dia mengambil air untuk minum, berwudu, dan sholat. Setelah kakek itu selesai sholat, datanglah penunggang kuda untuk mengambil uangnya tadi ketinggalan deh. Dia menemukan kakek buta itu sedang berdiri dan akan segera beranjak pergi. Nah, wahai kakek tua, kamu pasti yang mengambil uang emasku tadi yang berisi uang. Betapa kagetnya kakek itu, dia berkata, bagaimana saya dapat mengambil kantongmu sementara mataku tidak bisa melihat? Buta tuh. Kamu jangan berdusta, tidak ada orang lain di sini selainmu. Bentak si penunggang kuda. Setelah bersih tegang, akhirnya kakek buta itu dibunuhnya. Dibunuh tuh langsung kakek buta tuh. Kemudian dia menggeledah baju si kakek, sayang dia tidak menemukan uang yang dicari. Karena salah orang, anak kecil tadi yang ngomong, yang ngambil. Saat melihat kejadian tersebut, Nabi Musa protes kepada Allah. Ya Allah, hamba sungguh tidak sabar melihat kejadian ini.
Namun hamba yakin engkau maha adil. Mengapa kejadian itu bisa terjadi? Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menjelaskan apa yang terjadi. Wahai Musa, Allah maha mengetahui hal-hal gaib yang tidak engkau ketahui. Anak kecil yang mengambil kantong uang itu sebenarnya mengambil haknya sendiri. Dahulu, ayahnya pernah bekerja pada si penunggang kuda, tetapi jerih payahnya tidak dibayarkan. Jumlah yang harus dibayarkan sama persis dengan yang diambil anak itu. Jumlah yang harus dibayarkan sama persis dengan yang diambil anak itu. Jadi ngambil haknya, ngambil punya bapaknya lah ibaratnya. Tapi yang akan dibayar sama si penunggang kuda dulu tuh. Adapun kakek buta adalah orang yang membunuh ayah anak kecil itu sebelum dia mengalami kebutaan. Dikutip dari Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu masalah itu pakai kacamata kita, pasti nyalahkan Allah, itu pasti sudah itu. Lumrah manusiawi. Tapi kalau kita diberi hikmah tuh, diberi pengetahuan sama Allah mengenai kejadian, insya Allah kita nggak bakal menyalahkan Allah. Nggak bakal menyalahkan Allah. Jadi Allah itu maha adil. Kita aja yang belum berpengetahuan. Belum dikasih ilmu hikmah sama Allah. Oke, selanjutnya. Mana nih? Salma Az-Zahra ada? Salma? Mana orang ini? Nggak ada ya? Oke. Desintia, ada nggak Desintia? Desintia, ada? Ada. Oke, dibaca Desintia dari sini sampai sini. Ini. Bentar. Ya, silakan. Adil terambil dari kata adalah yang tersusun dari ain, dal, dan lam. Rangkaian huruf ini mengandung makna lurus dan sama. Jadi, orang yang adil itu mempunyai satu pegangan dan lurus dalam pegangan itu. Adil itu sendiri bermakna bahwa ketetapan hukumnya bersih dari kezaliman dan tindakannya suci dari kesewenang-wenangan. Hal itu ditunjukkan dengan ketetapannya dalam menempatkan sesuatu sesuai haknya. Dia tidak memihak pada siapapun dalam mengambil keputusan sehingga tidak akan pernah ada yang dirugikan. Namun karena keterbatasan ilmu atau pemahaman, manusia seringkali tidak mampu membaca keadilan Allah secara tepat. Dia menganggap Allah tidak adil hanya karena keputusan Allah. Hanya karena keputusan Allah dirasa janggal atau merugikan dirinya. Padahal Allah Al-Adil memberikan sesuatu pada manusia dengan jalan terbaik menurut perhitungannya. Itulah mengapa keadilan Allah tidak bisa dilihat dari sudut nafsu atau keinginan kita. Karena jangkauan keadilan Allah itu tidak terbatas hanya aspek duniawi saja. Oke, terima kasih. Sekarang Rani Mayangsari ada? Ada. Oke, baca dari sini sampai bawahnya. Silakan. Yang mana? Nih. Cara mengamalkan. Cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Ad adalah 1. Membiasakan husnul zan kepada Allah. Keadilan Allah hanya akan dapat dilihat dengan husnul zan. Ulang. 1. Membiasakan husnuzon kepada Allah, keadilan Allah hanya akan dapat dilihat dengan husnuzon berbaik sangka kepada Allah. Apabila keadilan hanya dilihat dari sudut pandang nafsu dan syahwat, kekecewaanlah yang akan kita dapatkan. 2. Adil dalam membagi waktu. Efektivitas penggunaan waktu sangat dipengaruhi keterampilan kita dalam membaginya.
Ada satu kebiasaan yang akan menghambat efektivitas waktu yang kita miliki, yaitu kebiasaan menunda. Nah, jadi inti dari Al-Adl ini untuk kita supaya kita kadang menunda-nunda lah. Makanya setiap pembelajaran saya 30 menit sebelumnya minimal tuh. Ketika ada acara atau pembelajaran itu sudah datang dah. Kadang menunggu jam 8 misalnya acara, jam 8.15 baru siap-siap. Nah, jadi orang yang mengamalkan Al-Adl ketika acara jam 8, jam 7 bahkan dia sudah siap tuh. Sudah sih siap. Itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah al-akhir, yang terakhir nih ya. Adalah Allah Maha Akhir. Landasan Al-Qur'annya Quran surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah yang awal, yang akhir, yang zohir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Sekarang saya minta Nur Aisyah membacakan yang ini. Silakan. Karena dia tidak berawal, dia pun tidak berakhir, dia kekal. Semua yang ada memiliki dua ujung, yaitu permulaan ketika dia diciptakan dan penghabisan ketika dia mati. Allah adalah yang pertama karena dia telah menciptakan makhluk pertama dari ketiadaan. Dialah yang terakhir karena ketika semuanya musnah, hanya dia yang tetap ada. Tausun Bayrak al-Jarahi. Ya, jadi intinya apa? Allah itu kekal, Allah itu bako, kan itu tuh dalam sifat 20 tuh. Wujud kidam bako, mukhalafatul lil hawadisi. Nah, itu diingat-ingat juga telah. Jangan dilupakan pelajaran dasar itu. Jadi kita ini makhluk, kita nggak abadi. Kita ini nggak abadi, tapi bisa diabadikan sama Allah nanti itu. Kalau Allah mau menghilangkan semuanya di muka bumi ini bisa, sangat bisa. Tapi terserah Allah, makanya di dunia ini ya terserah Allah aja. Jangan karena kita jangan karena keinginan kita yang banyak itu dalam hati, persentasinya itu. Persentasinya 70% untuk Allah, 30% untuk kita. Jadi arahkan segala keinginan kita tuh pertama-tama tanyakan Allah suka nggak dengan yang kita lakukan ini. Nah itulah. Allah senang nggak kalau kita melakukan ini? Tanya sama Allah. Oke, selanjutnya. Putri Aulia ada? Ada, Pak. Silakan dibaca dari sini sampai akhir. Ya. Hidup manusia laksana sebuah lingkaran di mana awal dan akhirnya adalah satu Awalnya adalah saat kita diciptakan Allah, adapun akhirnya adalah saat kita dikembali kepadanya. Segala yang kita lakukan senantiasa ada dalam kerangka penghambaan kepada Allah Ta'ala. Aplikasinya termuat dalam 4 sikap. 1. Semua aktivitas yang kita lakukan hendaknya dilihatkan karena Allah, dilakukan sungguh-sungguh karena Allah, dan diakhiri dengan tawakal kepadanya. 2. Hendaknya menjadi pemompa semangat untuk menghadapi pergulatan hidup. Kesungguhan untuk menerobos aneka rintangan dan masalah adalah modal yang sangat berharga bagi siapapun untuk meraih kemenangan dan kesuksesan di akhir kehidupan. Saat kita menghadapi kesempitan hidup, lalu mengembalikan semua kepada Allah, insya Allah kemudahan akan segera datang. Hujan tak selamanya turun, dan ada saatnya berhenti. Badai pun pasti berlalu. Hidup adalah perjuangan, sedangkan tidak ada perjuangan yang mudah. Dan setiap perjuangan pasti butuh pengorbanan. 3. Menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Rasulullah dan para sahabat mampu istiqomah memperjuangkan Islam. Ya, walau menghadapi beragam kesulitan sebab mereka memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya. 4. Memiliki visi dan komitmen dalam hidup. Tidak adanya visi dan komitmen
akan menyebabkan seseorang sibuk beraktivitas akan tetapi semua yang dilakukannya tidak efektif, tidak bernilai tambah dan hanya membuang-buang waktu. Sebab dia hanya mengerjakan hal-hal yang kurang penting atau bahkan tidak penting. Nah, jadi intinya apa? Kita harus memiliki tujuan yang besar. Nah, misalnya kayak Putri Aulia ini kan atlet karate. Jangan berhenti jadi atlet karate yang biasa, jadi yang luar biasa. Atlet karate yang mendunia. Nah, jadi harus punya tujuan yang besar. Kalau orang tidak memiliki tujuan yang besar, maka dia pasti malas-malasan tuh. Kada bersemangat hidupnya. Karena apa? Ketika ditanya tujuanmu apa hidup? Nggak tahu. Hati-hati. Kalau ada teman-teman di sini yang masih belum tahu tujuannya, dalami diri. Dalami diri potensi dan hobi kalian. Di situ diaduk lah, diudak-udak di situ. Kalau sudah menemukan passion kalian atau gaya tujuan kalian, sudah itu aja sudah, genggam aja sudah. Karena sekarang orang hidup di zaman yang memerlukan keterampilan. Keterampilan itu nomor 1 sekarang dibanding orang yang cuma pintar doang lah ya. Keterampilan, contoh keterampilan tuh misalnya jago public speaking, nanti apalagi misalnya jadi karate, jadi pelatih. Jadi harus punya keterampilan tuh dicari ya. Keterampilan tuh dicari dan dilatih. Nah, segala tujuan yang kita sudah miliki diingati innama amalu binniyat. Niatnya apa? Supaya Allah senang. Itu, supaya Rasulullah senang. Diingat-ingat itu ya. Allah dan Rasul, Allah dan Rasul, Allah dan Rasul. Makanya ada rumus tuh. Allah lagi, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Diingat ya. Jargonnya tuh. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Saya ulangi lagi. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Oke, nah, alhamdulillah kita hari ini sudah mempelajari 4 Asmaul Husna. Coba Rizka Amalia, yang pertama tadi apa? Asmaul Husnanya. Yang pertama tadi Al-Matin, Artinya, yang maha kokoh. cara mengamalkannya. Lupa. Nanti dilihat lagi ya. Al-Matin yang maha kokoh. Saya mau nanya ke Muhammad Mauladawilah. Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Asmaul Husna yang Ada. kedua yang kita pelajari hari ini apa? Lupa, Pak. Yang ingetnya cuma ketiga sama keempat. Apa? Yang ketiga apa? Yang kedua lupa. Yang ketiga ketiga apa? Al-Adil. 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 Artinya? Maha adil. Oke, yang keempat apa? Keempat apa tadi yang maha Al-Akhir. Al-Akhir. Yang maha akhir. Jadi yang pertama tadi apa? Al-Matin. 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 Artinya? Maha kokoh. Yang kedua adalah Al-Jami. Artinya? Maha mengumpulkan. Yang ketiga Al-Adil. Adil. Artinya? Yang maha adil. Yang keempat Al-Akhir. Artinya? Yang maha akhir. Tiada akhir baginya. Oke, untuk itu, untuk penguatan, seperti minggu lalu, kerjakan langsung ya. Jangan ditunda-tunda kalau ada kesibukan ya. Terakhir dikumpul 3 April. Nah, ini dicatat nih. Yang pertama, sebutkan Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini beserta artinya. Yang kedua, dalam kegiatan kelompok yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, kan ada tuh kita ngerjakan kerja kelompok, itu kan dari semester 1 tuh. Ada kan?
Nilai Asmaul Husna apa yang sudah dilakukan? Dari 7 Asmaul Husna yang kita pelajari, apa teman-teman yang teman sadari Asmaul Husna yang telah dilakukan pada saat kerja kelompok itu. Nah, terus setelah itu hasil catatan dan jawaban penguatan kalian dibuat dalam gambar mind map ya, yang indah, harus bagus. Biar kita meneladani Al-Karim mulia. Dikumpulkan melalui Google Classroom, nanti saya kirim di grup. Terakhir dikumpul 3 April 2022. Terima kasih banyak kerjasamanya. Jadi